Isu tunggakan gaji dan kewangan yang didakwa dihadapi beberapa pasukan dalam Liga Malaysia Liga M bukanlah perkara yang boleh diselesaikan sekelip mata. Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Jojo Pompili Rossi menegaskan beliau enggan menabur janji manis. Sebab player pun rasa macam termakan dengan janji manis. Lepas tu tim-tim yang suka janji manis ni pula tak dikenakan hukuman yang setimpal oleh regulator. Minta maaf lah. Selain menjelaskan, kajian terperinci perlu dibuat bagi mencari penyelesaian terbaik berhubung permasalahan itu. Maksud dia di sini SUFC apa-apa yang berkaitan dengan gaji yang tertunggak apa semua, yang tu adalah bidang kuasa Sarawak United. Bukan kita nak melepaskan diri, tapi yang ni adalah kenyataan. Kenyataan Sarawak United adalah entiti yang lain, sama juga dengan Kuching City. Berkaitan dengan gaji, dia orang sendiri yang akan mengurus, bukan FAS. Jadi apa-apa hutang piutang dia orang tak ada kena mengena dengan FAS lah. Sebab buat masa sekarang ni FAS tu cakap tadi, bila image dah negatif, kita nak minta sponsor mana-mana pun masalah sikit. Jadi perkara yang wajib dilakukan ialah kita tidak boleh membebankan ataupun membiarkan kesengsaraan itu berterusan. Mana-mana calon yang bertanding, objektifnya pertama ialah menyelesaikan masalah yang tertunggak, yang tidak boleh dikompromikan. Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM mengesahkan menerima laporan isu tunggakan gaji hampir 2 bulan melibatkan beberapa pemain pasukan Liga Super. I go without any money, bro, home. You understand? I want to cry, bro. But I not change nothing. If you speak every time about this, we cannot change nothing. And I say, for my heart, thank you everyone from Kedah. Help me every time when I go in PKK, when I go everywhere. People say me, thank you, terima kasih. Perjumpaan semalam adalah satu perjumpaan yang mengejutkan saya dan juga perasaan hati ni sangat kecewa lah, di mana kita menanti sekian lama, kita mempunyai tunggakan gaji. And then Ketua Pegawai Eksekutif PFAM Izham Ismail berkata berdasarkan laporan diterima pihaknya, ia melibatkan tunggakan gaji pada bulan Jun dan Julai lalu. Pandangan saya tak setuju dengan pendapat itu. janji manis atau omong kosong, gaji pemain sepak bola Malaysia tak kunjung lunas. Ini komentar Tunku Mahkota Johor. Apa sumbangan dia kepada pasukan nasional team? Sama juga macam kalau kita tengok Lokman sekarang. Kesian juga saya tengok kerana dia adalah pemain yang baik, dia ada attitude yang baik, tetapi quality of the matches ataupun minute ataupun chances also bukan senang. Kalau kita tengok Hadi Fayad mula-mula pergi, Yakult bawa. Mana Hadi Fayad hari ini? Main Perak. Sama juga macam Wan Zack Haikal. Menurut Adam Adli, krisis tunggakan gaji menjadi isu berulang sehingga menjejaskan peluang pasukan untuk beraksi dalam musim baharu. Malah ada yang menarik diri daripada saingan Liga. Katanya, Kementerian Belia dan Sukan KBS memandang serius isu berkenaan dan ia perkara yang amat merugikan sekiranya sesebuah kelab tidak mampu bersaing dalam Liga dan pastinya mengecewakan peminat. Okey, sebelum mereka bermula, mereka sudah pun memberitahu kepada pasukan cara bagaimana mereka akan memilih wakil daripada Malaysia kepada FAM. Agak yoyo, tidak boleh dibanggakan dan tidak boleh terlampau seronok dengan kedudukan semasa yang you ada. Of course everybody were talking you are top 5 kan, so it's not bad. Tetapi untuk kekalkan momentum tu perlukan usaha yang betul-betul keras dan penuh efisien lah daripada semua pemain dan pengurusan. Masalah tunggakan gaji dalam dunia sepak bola Malaysia telah menjadi duri dalam daging yang tak kunjung dicabut. Janji demi janji terus dilontarkan oleh pihak pengelola liga dan federasi, namun hingga kini, banyak pemain masih menunggu hak mereka yang belum dibayarkan. Di tengah keheningan yang menyesakan, muncul suara lantang dari sosok yang dikenal sangat peduli terhadap sepak bola negeri ini, Tunku Mahkota Johor, TMJ, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Dalam komentar terbarunya, TMJ secara tegas mempertanyakan komitmen dan kredibilitas pengelola sepak bola Malaysia, khususnya FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia. Dalam artikel ini, kita akan mengulas latar belakang krisis gaji yang menahun, tanggapan keras dari TMJ, dan bagaimana masalah ini mengancam masa depan sepak bola profesional di Malaysia. Luka lama bernanah kembali. Masalah tunggakan gaji bukanlah fenomena baru dalam sepak bola Malaysia. Bahkan, selama lebih dari 1 dekade, isu ini telah menghantui berbagai klub,
dari kasta tertinggi hingga klub-klub lapis bawah. Beberapa contoh mencolok. Kelantan FC yang berulang kali dilaporkan gagal membayar gaji pemain selama berbulan-bulan. Melaka United yang akhirnya bubar di tengah jalan setelah menumpuk hutang termasuk gaji staf dan pelatih. Sarawak United dan Perak FC yang sempat mendapat sorotan FIFA karena kasus pelanggaran kontrak dan pelunasan gaji. Di tengah tekanan, FAM seringkali berdalih bahwa mereka telah memberikan panduan keuangan dan lisensi klub, namun faktanya, pengawasan dan penegakan sanksi sangat lemah. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah janji transparansi dan profesionalisme hanyalah pemanis bibir? Bab 2, komentar pedas dari TMJ. Dalam satu wawancara eksklusif dan unggahan di media sosial, Tunku Mahkota Johor menyampaikan ketidakpuasannya. Cukup sudah dengan sandiwara. Sampai bila kita mahu lihat pemain yang telah memberikan segalanya untuk negara dan klub diperlakukan seperti ini? Gaji itu hak mereka, bukan hadiah. Kalau tidak mampu, jangan berlagak mahu jadi profesional. Pernyataan ini langsung menggemparkan dunia sepak bola Malaysia. TMJ, yang juga dikenal sebagai pemilik klub Johor Darul Ta'zim, JDT, menyindir secara terbuka ketidakbecusan FAM dan MFL dalam memastikan bahwa klub-klub yang berlaga telah memenuhi syarat dasar, yakni kemampuan membayar gaji. Lebih lanjut, beliau menambahkan, Malaysia mahu jadi negara bola sepak maju, tapi bagaimana kalau urusan paling asas seperti membayar gaji pun gagal? Jangan hanya pandai umum proyek itu ini, kalau hutang pemain tak mampu diselesaikan. Dampak psikologis dan profesional bagi pemain. Dampak dari tunggakan gaji tidak hanya soal keterlambatan ekonomi semata, tetapi lebih dari itu. Banyak pemain mengalami stres, kesulitan menghidupi keluarga, hingga kehilangan motivasi dalam bermain. Beberapa pemain bahkan memilih untuk pensiun dini atau mencari karir di luar negeri demi keamanan finansial. Contoh nyata adalah Irwan Fadzli Idrus, mantan pemain nasional yang menjadi pelatih namun mengaku belum menerima bayaran hingga 11 bulan lamanya. Ia menyebut, rasa terhina. Kami bukan mengemis, ini hak kami. Tunggakan gaji juga membuat banyak pemain muda kehilangan keyakinan untuk membangun karir di dalam negeri. Akibatnya, mereka memilih negara lain, atau lebih buruk, meninggalkan dunia sepak bola. Kemana sebenarnya arah pengelolaan sepak bola Malaysia? Dengan kasus yang berulang, pertanyaan besar muncul. Apakah FAM dan MFL telah gagal dalam menata sistem sepak bola nasional secara profesional? Beberapa analis dan pemerhati sepak bola mengkritik bahwa lisensi klub sering diberikan secara longgar tanpa audit keuangan yang ketat. Klub yang mengalami masalah finansial tetap diperbolehkan berlaga, hanya untuk menciptakan ilusi liga yang ramai. TMJ menyoroti hal ini dengan keras. Kalau saya di tempat mereka, saya akan undur diri. Kita tidak boleh terus memperbodohkan penyokong dan pemain. Ini masa untuk reformasi total. Potensi sanksi FIFA dan reaksi internasional. Masalah ini bukan hanya menjadi perbincangan lokal. FIFA telah beberapa kali mengingatkan FAM mengenai kasus tunggakan gaji. Beberapa klub Malaysia sempat dikenai larangan transfer dan potongan poin. Jika kondisi ini berlarut-larut, Malaysia berisiko dilarang tampil di ajang internasional, kehilangan lisensi AFC Club Competitions, tidak bisa mengundang pemain asing berkualitas. Hal ini tentu akan menjadi tamparan besar bagi ambisi Malaysia untuk menjadi pusat sepak bola Asia Tenggara. TMJ dan solusi yang pernah ditawarkan. TMJ bukan hanya sekadar mengkritik. Dalam beberapa tahun terakhir, beliau telah menunjukkan model klub yang profesional melalui Johor Darul Ta'zim, JDT. Di JDT, gaji dibayar tepat waktu, fasilitas kelas dunia dibangun, transparansi dan tata kelola klub dijalankan secara modern. TMJ juga pernah mengusulkan pembentukan badan pemantau independen terhadap keuangan klub, namun usulan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti secara serius oleh FAM. Janji FAM, realisasi nol. Setiap kali kritik mencuat, FAM biasanya merespon dengan pernyataan akan menyelesaikan masalah. Namun kenyataannya, hingga pertengahan 2025 ini, banyak klub masih dalam status tunggakan. Beberapa klub bahkan meminta pemain menandatangani perjanjian kompromi untuk menerima pembayaran bertahap, yang kemudian justru tidak pernah direalisasikan. FAM sempat menyatakan akan menurunkan inspektur keuangan, namun proses audit tidak diumumkan secara publik.
Ini menimbulkan spekulasi bahwa tindakan FAM lebih banyak bersifat simbolik ketimbang substantif. Kegelisahan pendukung dan ancaman boikot. Para pendukung sepak bola Malaysia mulai kehilangan kesabaran. Di media sosial, muncul kampanye tagar seperti "Bayar gaji sekarang", "Selamatkan pemain", "FAM bertanggung jawab". Beberapa kelompok supporter bahkan mengancam untuk boikot pertandingan liga hingga masalah gaji diselesaikan. Mereka merasa bahwa kehadiran mereka hanya dijadikan alat monetisasi, sementara para pemain yang mereka dukung diperlakukan semena-mena. Harapan atau kehancuran? Jika tidak ada langkah tegas dan segera dari FAM, MFL, serta pemerintah, sepak bola Malaysia berada di ambang kehancuran. TMJ sendiri memberi ultimatum. "Saya tak akan terlibat lagi jika sistem ini terus begini. Pemain, pelatih, dan penyokong semua sedang dizalimi. Kalau sistem tidak berubah, bubarkan saja liga ini." Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa krisis ini bukan sekadar masalah keuangan, tapi juga integritas, kepemimpinan, dan visi jangka panjang.